kembali di Pojok Bebas Channel dalam acara Asal Umum. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang yang sekarang lagi ramai, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena setelah kita ikuti berita di koran maupun televisi bahwa rancangan untuk terbentuknya Provinsi Flores itu sudah disahkan, kira-kira begitu. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya dan Pak dosen. Kira-kira menurut Pak dosen ini, kan semua orang kayaknya ada sebuah kegembiraan yang besar bahwa Flores itu bisa punya jadi provinsi sendiri. Kira-kira gimana kira-kira itu? Ya, Bang Jul. Jadi seharusnya NTT itu bukan hanya dibagi 2 provinsi. Harusnya 3 provinsi NTT itu minimal ya. Kan NTT itu kan terdiri dari 3 pulau besar. Ya. Yang pertama itu Timor, yang kedua Flores, lalu kemudian yang ketiga itu kan Sumba. Itu kan pulau yang cukup besar. Gitu. Coba Bang Jul bayangkan kalau Gubernur NTT menyaksikan Gubernur Jawa Tengah itu setiap hari dia melakukan belusukan ke masyarakatnya ya, dari satu kabupaten dan ke kabupaten yang lain. 1 tahun itu dia bisa kunjungi semua itu. Kenapa? Dan dia bisa langsung PP pulang dan lain sebagainya dengan kos yang sangat murah. Nah, begitu juga misalnya kalau di DKI Jakarta misalnya, gubernurnya itu melakukan belusukan di mana-mana, kosnya rendah. Tapi coba Bang Jul bayangkan, gubernur kita datang dari Kupang mengunjungi Flores, dia butuh waktu berapa lama? Ya, ada berapa kabupaten di Flores itu? Lalu kemudian setelah itu dia kunjung ke Sumba, dia butuh berapa lama, dan juga dengan kos yang tidak murah. Dengan kondisi NTT juga disebut sebagai provinsi termiskin. Jadi sangat tidak masuk akal bagi seorang gubernur itu dengan memimpin 3 pulau besar itu, ya, dia mengunjungi satu wilayah dengan wilayah lain. Sangat tidak mungkin. Artinya bahwa dampak lainnya itu adalah bahwa gubernur tidak memiliki sense yang cukup tepat untuk merasakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, karena dia hanya bergantung pada berita media, dia hanya bergantung pada apa yang disampaikan oleh anggota DPR dan lain sebagainya. Tetapi pengalaman langsung berinteraksi langsung secara intens dengan masyarakat itu sangat jarang dilakukan. Kenapa? Karena ada 3 pulau besar itu. Nah, dalam konteks itu maka kalau hari-hari ini warga NTT itu sibuk berdiskusi dengan provinsi baru yang disebut dengan Provinsi Flores, dan saya dengar itu sudah komisi 2 itu sudah oke, dan kemudian tinggal dibawa ke paripurna DPR atau sidang selanjutnya itu di DPR. Menurut saya itu sudah sangat masuk akal. Nah, dengan harapan bahwa dengan itu wilayah timur atau NTT itu sendiri kemudian itu pelayanan publiknya akan menjadi lebih baik nantinya, begitu. Harapannya begitu, Bang. Tetapi sangat rasional, sangat masuk akal kalau NTT itu sudah waktunya itu dimekarkan. Dan bukan hanya 2 provinsi, 3 provinsi menurut saya. Sumba itu provinsi sendiri, Flores provinsi sendiri, Timor provinsi sendiri. Nah, itu baru ada sense-nya nanti untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Menurut saya begitu. Apakah dengan berdirinya provinsi sendiri, Provinsi Flores atau katakanlah Provinsi Sumba, Ya. apa memang benar sesuai slogan orang-orang bahwa mendekatkan diri pada pelayanan masyarakat? Ya, harusnya apa begitu. benar? Ya. Apa benar? Apa kira apa kita hanya bersiap-siap lagi untuk memilih raja-raja baru untuk Ya, memang sekarang itu Bang, kritiknya kan itu bahwa demokrasi yang sedang kita jalani sekarang, terutama dengan adanya otonomi daerah, dengan mekanisme demokrasi yang kita juga lakukan sekarang, ya baik pada level nasional maupun pada level lokal,
ya ada kritik-kritikan seperti itu bahwa otonomi daerah dengan demokrasi yang kita jalani sekarang itu justru menciptakan atau melahirkan raja-raja kecil itu di daerah, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa otonomi daerah itu tidak berkorelasi langsung dengan demokrasi, terutama demokrasi ya pasca pemilu. Kalau demokrasi pemilu kan semua orang itu berlomba-lomba, orang merayakan itu pesta demokrasi, ya kampanye di mana-mana, potong ayam, potong kambing, potong babi, potong sapi, makan bersama dan lain sebagainya. Tetapi pasca demokrasi elektoral itu tidak ada demokrasi lagi. Kenapa? Karena setelah itu banyak kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah itu justru sekedar untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dari tim sukses. Itu kan kritiknya, Pak. Tetapi kritik seperti itu kan tidak boleh melemahkan semangat yang ideal kita untuk mencapai pelayanan publik yang lebih dekat kepada kebutuhan masyarakat. Dan salah satu cara untuk mencapai pelayanan publik yang lebih inklusif, terdekat dengan masyarakat itu kan adanya pemekaran provinsi Flores. Begitu, Bang. Idealnya begitu, Bang. Kita semua kan harapannya begitu, Bang. Ya, soalnya kita melihat kalau di Flores itu ada pemekaran kabupaten, tapi setelah dimekarkan kabupaten itu sama saja. Tapi saya lebih tertarik dengan kata Pak Dosen bahwa memang demokrasi kita demokrasi potong babi lah ya. Demokrasi potong ayam. Demokrasi ya. Demokrasi makan-makan. Dan dana-dana untuk membangun juga selesai dengan acara makan-makan juga kayaknya bagi-bagi ke tim-tim sukses. Ya, karena nanti kan setelah itu kan dana harus dikembalikan, Bang. Jadi ya, harusnya memang dengan adanya otonomi daerah, dengan demokrasi langsung yang kita praktekkan di daerah, harusnya kan demokrasi itu lebih murah dia. Tapi nyatanya lebih mahal. Nah, kalau demokrasinya lebih mahal, maka yang akan muncul itu kan, Bang, ya pasti elit-elit juga. Ya, elit-elit baru ya. Oke. Baik, teman-teman. Kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dosen bahwa memang demokrasi kita Provinsi Flores, Bang, ya. Mungkin khusus untuk Nusa Tenggara Timur ya, adalah demokrasi makan-makan. Ya. Pada saat pemilihan sekarang kita pesta-pesta makan-makan. Pada saat terpilih menjadi pemimpin daerah, hilang semua makan-makan, Bang. Jadi hilang makan-makan. Akhirnya dana yang dipakai untuk membangun itu dipakai buat makan-makan juga oleh teman-teman yang merasa diri bahwa mereka berjasa untuk memilih pemimpinnya. Jadi manfaatkan atau gunakanlah demokrasi sebaik mungkin. Jangan gunakan demokrasi seperti apa yang Pak Dosen katakan, demokrasi potong babi. Sampai bertemu.